Infeksi juga berperan penting dalam terbentuknya bekas luka yang tidak normal. Tindakan sederhana dengan menyarankan penggunaan emolien, pijatan, dan perlindungan sinar matahari mampu memberikan perbedaan yang signifikan bagi setiap pasien luka bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan parut ini akan memiliki dampak psikologis dan fisik yang sangat besar. Bekas luka seringkali dianggap sepele, namun ini dapat merusak penampilan dan tidak menyenangkan secara estetika serta dapat menyebabkan rasa gatal yang parah, nyeri tekan, nyeri, gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan tentu saja mengalami gangguan aktivitas sehari-hari. Lebih dari 100 juta orang ini mengalami bekas luka di negara maju pada setiap tahunnya pada 55 juta operasi elektif dan 25 juta operasi trauma. Penyembuhan luka adalah proses kompleks yang digambarkan terjadi dalam 3 fase, yakni fase peradangan, proliferasi, dan fase remodeling. Menurut penelitian, selama fase remodeling, ini akan terjadi pengendapan dari kolagen secara terorganisir yang menghasilkan bekas luka yang normal. Jaringan parut yang tidak normal ini terjadi ketika gangguan pada proses ini yang dapat menyebabkan sintesis dan pengendapan kolagen berlebih yang mengakibatkan bekas luka menjadi hipertrofik. Selama terbentuknya bekas luka, lapisan epidermis kulit akan menghasilkan kelembapan tingkat tinggi sebagai upaya untuk menghidrasi lokasi bekas luka. Namun sebagian besar kelembapan ini menguap setelah mencapai stratum corneum atau lapisan atas kulit. Hal ini menyebabkan adanya kerusakan pada stratum corneum. Hilangnya kelembapan ini akan memicu keratinosit di kulit untuk memproduksi kolagen sehingga menyebabkan terjadinya gangguan ini. Jaringan parut hipertrofik ini biasanya berkembang 4 hingga 6 minggu setelah infeksi kulit, ketegangan berlebih, atau cedera kulit traumatis. Infeksi juga berperan penting dalam terbentuknya bekas luka yang tidak normal karena adanya pertumbuhan bakteri yang berlebihan pada luka sehingga mempunyai efek buruk pada proses penyembuhan. Jika tingkat bakteri terlalu tinggi, luka dapat menjadi kronis dan proses penyembuhan mungkin akan mengalami kegagalan sehingga menyebabkan terbentuknya jaringan parut yang tidak normal. Bekas luka hipertrofik ini terjadi pada sendi atau di area dengan ketegangan tinggi dan menonjol, akan berwarna merah dan juga kaku. Gejala lain termasuk perubahan pigmentasi, kontraktur bekas luka, perubahan sensasi, nyeri dan juga pruritus atau gatal. Bekas luka hipertrofik tetap berada di tepi luka asli dan akan mengecil seiring berjalannya waktu. Bagaimana cara pencegahan bekas luka? Beberapa penelitian penting yang dilakukan menunjukkan bahwa waktu penyembuhan luka bakar merupakan faktor terpenting dalam pencegahan bekas luka. Derajat jaringan parut sangat tergantung pada lamanya penyembuhan. Mereka menunjukkan bahwa adanya peningkatan resiko jaringan parut hipertrofik secara signifikan jika luka bakar tidak sembuh dalam waktu 10 hari. Dan risiko ini akan meningkat hingga 80% untuk luka bakar yang memerlukan waktu penyembuhan lebih dari 21 hari. Sehingga bisa disimpulkan, semakin lama waktu penyembuhan, maka akan semakin berisiko munculnya parut hipertrofik. Pemilihan balutan yang tepat untuk mencegah luka bakar mengering dan mencegah infeksi juga sangatlah penting. Infeksi berhubungan erat dengan terbentuknya bekas luka hipertrofik dan oleh karena itu pembalut antimikroba biasanya direkomendasikan untuk luka bakar.
Luka bakar akan sembuh paling baik jika berada di lingkungan yang lembab namun tidak basah, sehingga dapat mendorong epitelisasi dan mencegah terjadinya dehidrasi. Hal ini paling baik dilakukan dengan menggunakan bahan topikal atau pembalut oklusif untuk meminimalkan kehilangan cairan. Aspek penting lainnya adalah meningkatkan fungsi. Udem menjadi masalah pada pasien luka bakar dan olahraga teratur harus dilakukan untuk mengurangi udem ini. Penggunaan selempang untuk luka bakar ekstremitas atas tidak dianjurkan. Sebaliknya, pasien harus diistirahatkan dengan lengan atau tangan di atas bantal dan duduk dengan kaki ditinggikan. Pada jaringan parut hipertropik, kerusakan terjadi pada struktur dermal seperti kelenjar keringat, poliker rambut, dan juga kelenjar sebaceus, yang artinya bekas luka hipertropik seringkali gagal menghasilkan keringat atau minyak. Gatal adalah efek samping yang umum dari bekas luka bakar hipertropik dan bisa menjadi masalah besar bagi pasien. Namun hidrasi kulit dengan Emolion telah terbukti mengurangi rasa gatal ini. Seringkali pasien disarankan untuk menyimpan Emolion di lemari es, karena mendinginkan bekas luka juga dapat membantu mengurangi rasa gatal. Emolion adalah salah satu bahan pelembab yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit serta menenangkan kulit yang terkena iritasi dan vaskularisasi. Semua pasien harus diajari cara memijat setelah lukanya sembuh dengan lembut pada awalnya, kemudian ditingkatkan tekanannya hingga membuat bekas luka menjadi pucat. Tidak ada kesepakatan mengenai metode pemijatan yang pasti, namun umumnya dianjurkan untuk dilakukan 2 hingga 3 kali sehari atau lebih jika tanda-tanda awal hipertropik muncul. Selanjutnya adalah perlindungan dari sinar ultraviolet. Penelitian menunjukkan bahwa radiasi ultraviolet ini akan meningkatkan pigmentasi bekas luka dan kualitas klinisnya. Penelitian lain menambahkan bahwa menghindari paparan sinar matahari adalah kuncinya, dan krim tabir surya dengan faktor perlindungan matahari minimal 50 SPF harus digunakan sampai bekas luka menjadi matang. Ini biasanya dalam 2 tahun. Dalam praktik klinis, ada baiknya menggunakan krim tabir surya anak-anak, karena krim ini lebih mudah dioleskan pada kulit halus yang baru tumbuh. Ini harus diterapkan kembali secara rutin, karena efek pemblokiran hanya bertahan selama 2 jam. Kemudian ada dengan perawatan bekas luka dengan terapi silikon. Sejak awal tahun 1980-an, gel silikon telah digunakan untuk mengatasi bekas luka hipertropik. Idealnya, Emolion harus bebas dari pewangi, pewarna, bahan pengawet, dan sodium lauryl sulfat. Dan penggunaannya harus dalam jumlah minimal, karena terlalu banyak ini dapat menyumbat pori-pori baru dan akan menyebabkan tumbuhnya jerawat atau menumpuknya lapisan Emolion. Pemijatan seringkali dimulai setelah jaringan yang dibudidayakan telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk mempertahankan permukaan, dan hal ini difasilitasi oleh pelumas seperti pelembab atau Emolion. Sebuah survei terhadap praktik terapi luka bakar mengidentifikasi bahwa 81% unit yang merespon secara rutin mempertahankan pemijatan bekas luka sebagai terapi pencegahan. Penelitian menunjukkan bahwa pijat dapat mengurangi rasa gatal, sakit, bekas luka, kelenturan, dan vaskularisasi. Semua pasien harus diajari cara memijat setelah lukanya sembuh dengan lembut pada awalnya, kemudian ditingkatkan tekanannya hingga membuat bekas luka menjadi pucat. Tidak ada kesepakatan mengenai metode pemijatan yang pasti, namun umumnya dianjurkan untuk dilakukan 2 hingga 3 kali sehari atau lebih jika tanda-tanda awal hipertropik muncul.
Selanjutnya adalah perlindungan dari sinar ultraviolet. Penelitian menunjukkan bahwa radiasi ultraviolet ini akan meningkatkan pigmentasi bekas luka dan kualitas klinisnya. Penelitian lain menambahkan bahwa menghindari paparan sinar matahari adalah kuncinya, dan krim tabir surya dengan faktor perlindungan matahari minimal 50 SPF harus digunakan sampai bekas luka menjadi matang. Ini biasanya dalam 2 tahun. Dalam praktik klinis, ada baiknya menggunakan krim tabir surya anak-anak, karena krim ini lebih mudah dioleskan pada kulit halus yang baru tumbuh. Ini harus diterapkan kembali secara rutin, karena efek pemblokiran hanya bertahan selama 2 jam. Kemudian ada dengan perawatan bekas luka dengan terapi silikon. Sejak awal tahun 1980-an, gel silikon telah digunakan untuk mengatasi bekas luka hipertropik. Mekanisme kerja pastinya masih belum sepenuhnya dipahami. Namun banyak mekanisme yang dikemukakan untuk menjelaskan kemajuan dari silikon ini. Ini termasuk hidrasi, tekanan, suhu, transmisi oksigen, dan juga penyerapan silikon. Dari jumlah tersebut, hidrasi tampaknya memiliki bukti paling banyak yang mendukungnya. Menutupi bekas luka dengan silikon ini dapat menyebabkan memperkuat udara di stratum corneum, sehingga menjadi hidrasi melalui pembentukan reservoir udara. Dari sekian banyak perawatan bekas luka, silikon dianggap memiliki bukti klinis paling banyak mengenai kemajuannya. Namun bayangan penelitian lain baru-baru ini terhadap gambaran gel silikon menemukan bahwa tidak ada cukup bukti berkualitas tinggi mengenai kemajuannya. Namun secara klinis, sebagian besar dokter melihat bekas luka dengan hasil positif dari penggunaan sehingga masih dianggap sebagai pengobatan lini pertama. Penelitian lain juga menyatakan bahwa silikon dikaitkan dengan peningkatan elastisitas bekas luka, penurunan hipertropik, kekasaran bekas luka, dan juga rasa gatal. Mereka menambahkan bahwa silikon dapat mempengaruhi bekas luka di kemudian hari, dan tentu saja secara klinis terdapat hasil positif dari terapi silikon pada bekas luka hingga usia 10 tahun. Terapi silikon harus ditingkatkan secara bertahap. Jika tidak, ruam atau iritasi dapat terjadi. Oleh karena itu, biasanya dipakai selama 2 jam pada hari pertama, meningkat setiap hari sebanyak 2 jam hingga mencapai 8-10 jam. Kemudian dapat dipakai hingga 24 jam sehari. Ini harus dilepaskan setiap hari agar bekas luka dapat dicuci. Dan banyak lembaran gel silikon juga perlu dicuci. Jika hal ini tidak dilakukan, ini dapat timbul perasaan gatal, ruam, maserasi, dan juga bau. Terapi silikon dianggap sebagai pengobatan lini pertama untuk bekas luka hipertropik. Jadi penata laksanaan kulit setelah penyembuhan luka bakar merupakan kunci untuk mendapatkan hasil kosmetik dan fungsional yang baik. Tindakan sederhana dengan menyarankan penggunaan emolien, pijatan, dan perlindungan sinar matahari mampu memberikan perbedaan yang signifikan bagi setiap pasien luka bakar. Terapi silikon mungkin tidak cocok untuk semua praktisi non-spesialis. Namun bagi mereka yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri untuk menggunakannya, terapi silikon dapat menjadi pengobatan lini pertama yang baik dan tersedia dengan resep dokter. Sebaiknya pasien dirujuk ke layanan luka bakar untuk mendapatkan terapi bekas luka yang lebih intensif. Poin penting dari semua ini adalah jaringan parut hipertropik dapat terjadi setelah luka apapun, namun lebih sering terjadi pada luka bakar. Dan jaringan parut hipertropik ini biasanya terjadi dalam waktu 4-6 minggu pasca penyembuhan total. Pijat sederhana ini dapat membantu mencegah parut jaringan hipertropik. Perawat idealnya ditempatkan untuk memberi nasihat kepada pasien tentang pencegahan bekas luka. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini.
Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.